wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi tentang organisasi standarisasi telekomunikasi dan teknologi global. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febiola Naldi dengan NIM 2403017. Perkenalkan, nama saya Anis Fitri Ramadhani dengan NIM 2408175. Perkenalkan, nama saya Diah Puspitasari dengan NIM 2407126. Perkenalkan, nama saya Haikal Banin Badrut Tamam dengan NIM 2402742. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Aryani dengan NIM 2403215. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Dityansyah dengan NIM 2406256. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Amrullah Firdaus dengan NIM 2408267. Perkenalkan, nama saya Nazia Fauziatul Muslimah dengan NIM 2407837. Perkenalkan, nama saya Zamzam Askia Kamila dengan NIM 2409482. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu standarisasi. Standarisasi adalah proses penetapan aturan atau pedoman yang disepakati bersama agar suatu produk, layanan, atau sistem memiliki keseragaman. Artinya, semua pihak menggunakan acuan yang sama. Nah, tanpa adanya standarisasi, setiap negara atau perusahaan bisa membuat teknologi dengan caranya sendiri. Akibatnya, perangkat satu dengan yang lainnya itu mungkin tidak bisa saling terhubung. Contohnya itu seperti Wi-Fi. Kalau kita tidak ada standar global, bisa saja HP yang kita gunakan itu tidak bisa terkoneksi dengan router dari merek atau negara lain. Nah, melalui standarisasi dibuatlah aturan teknis yang disepakati bersama supaya teknologi yang digunakan secara universal, aman, dan efisien. Nah, jadi standarisasi sebenarnya berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan konektivitas di dunia modern. Oke, mungkin setelah memahami tentang pentingnya standarisasi, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi internasional yang berperan dalam penyusunan standar di bidang telekomunikasi. Yang pertama itu ada ITU atau International Telecommunication Union, yaitu adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan standar teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global. Adapun tugas dan fungsi dari ITU sendiri yaitu mengatur standarisasi telekomunikasi serta pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit melalui ITU-T dan ITU-R. Untuk produk standarisasinya sendiri, utama dari ITU adalah ITU Recommendation, standar internasional yang menjadi pedoman teknis global dalam bidang komunikasi dan TIK. Standar ini pun dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama itu ITU-T yang menghasilkan standar jaringan dan transmisi seperti protokol komunikasi, sistem telepon, internet, fiber optik, hingga teknologi broadband agar perangkat dan jaringan di seluruh dunia ini dapat saling terhubung. Lalu yang kedua itu ada ITU-R, yaitu menyusun standar komunikasi radio serta mengatur penggunaan spektrum frekuensi dan sistem satelit untuk siaran televisi, radio, komunikasi seluler, penerbangan, dan maritim. Dan yang terakhir itu ada IMT Advanced 4G dan IMT 2020 5G, merupakan standar internasional untuk teknologi seluler generasi keempat dan kelima yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union melalui sektor ITU-R dan menetapkan spesifikasi teknis seperti kecepatan data, latensi, efisiensi, spektrum, dan kualitas layanan secara global. Adapun wewenang dari ITU sendiri, ITU memiliki kewenangan internasional dalam koordinasi spektrum frekuensi dan harmonisasi standar telekomunikasi. Lalu untuk keanggotaannya sendiri, individu itu tidak dapat bergabung secara langsung ke ITU karena keanggotaan organisasi ini ditunjukkan bagi negara dan institusi resmi, seperti pemerintahan, perusahaan, serta organisasi akademik.
Dengan itu, partisipasi hanya dapat dilakukan melalui institusi yang terdaftar sebagai anggota ITU sesuai persyaratan yang berlaku. Oke, selanjutnya itu ada IEE. IEE itu sendiri singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organisasi ini terkenal banget di dunia teknologi dan teknik. Yang pertama, tugas dan fungsi dari IEE itu sendiri punya peran penting dalam perkembangan teknologi. Mereka menyusun standar, menerbitkan jurnal atau publikasi ilmiah, dan juga mendukung pengembangan profesional. Jadi bukan cuma teori, tapi juga mendukung praktisi dan industri. Kedua, produk standarisasi itu sendiri, standarisasinya itu salah satu hal yang paling dikenal dari IEE adalah standar teknisnya. Contoh yang sering kita pakai sehari-hari, yang pertama ada IEE 802.11 itu standar untuk WiFi. Yang kedua itu ada IEE 802.3 itu untuk standar Ethernet. Yang ketiga IEE 754 itu standar representasi bilangan pada komputer. Jadi kalau tanpa standar ini perangkat dari berbagai vendor mungkin nggak bisa saling compatible. Yang ketiga, wewenang dari IEE sendiri bukan lembaga pemerintah. Jadi mereka nggak membuat aturan hukum, tapi walaupun begitu pengaruhnya global karena standar yang mereka buat dipakai di seluruh dunia. Kemudian keanggotaannya, kalau mau gabung ke IEE, individu bisa daftar langsung lewat situs resminya. Tinggal pilih jenis keanggotaan, misalnya mahasiswa atau profesional, lalu mengikuti prosedur administrasi dan iuran tahunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ETSI atau Europe Telecommunication Standard Institute. ETSI ini merupakan organisasi yang berperan sebagai penyusun standar di bidang telekomunikasi khususnya di kawasan Eropa. ETSI ini penting karena standar yang dibuat ini tidak hanya digunakan di Eropa tetapi juga banyak diadopsi secara global sehingga teknologi komunikasi bisa saling terhubung dengan baik. Yang pertama kita akan membahas tentang tugas dan fungsinya. Tugas fungsinya yaitu menyusun standar teknis di bidang jaringan, komunikasi seluler, Internet of Things, dan keamanan informasi. Artinya, ETSI ini memastikan bahwa perangkat dan sistem komunikasi dari berbagai vendor ini bisa saling kompatibel. Misalnya ketika kita menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Standar yang dibuat ETSI ini membantu memastikan jaringan tersebut bisa berjalan dengan stabil dan aman. Dan juga ETSI ini berperan untuk mendukung perkembangan teknologi baru agar tetap terstandarisasi dan bisa digunakan secara luas. Selanjutnya ada produk standarisasi, yaitu produk ETSI berupa ETSI standar dan spesifikasi teknis. Contoh penerapannya yaitu standar teknologi seluler seperti jaringan 4G dan 5G, standar jaringan generasi baru, dan juga standar keamanan cyber. Dengan ada standar-standar ini, pengembangan teknologi itu menjadi lebih terarah. Perusahaan telekomunikasi di berbagai negara juga bisa mengikuti pedoman yang sama, sehingga perangkat dan jaringan ini dapat saling terhubung tanpa adanya suatu masalah. Jadi ETSI ini berperan sebagai acuan utama dalam pengembangan teknologi komunikasi modern. Yang ketiga ada wewenang. Wewenangnya itu ETSI tidak bersifat regulatif namun berpengaruh luas dalam ekosistem telekomunikasi dan industri. Artinya ETSI ini tidak membuat aturan yang wajib secara hukum, namun meskipun tidak mengikat secara hukum, standar yang dibuat ETSI ini sangat berpengaruh dalam industri telekomunikasi. Banyak perusahaan, operator, dan bahkan pemerintah yang menggunakan standar ETSI ini sebagai acuan dalam mengembangkan teknologi mereka. Jadi pengaruh ETSI ini tetap besar walaupun nggak bersifat mengatur secara langsung. Dan untuk keanggotaannya, untuk individu ini umumnya tidak dapat bergabung secara langsung ke ETSI karena keanggotaan organisasi ini berbasis institusi seperti perusahaan, lembaga riset, dan organisasi akademik. Dengan demikian, partisipasi dilakukan melalui institusi yang terdaftar sebagai anggota sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, jika seseorang ingin berkontribusi dalam ETSI, maka harus melalui institusi yang sudah terdaftar sebagai anggota. Dalam sistem ini, ETSI bisa mengumpulkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan keahlian di bidang telekomunikasi. Oke, selanjutnya ada 3GPP atau Third Generation Partnership Project.
yang berarti yaitu organisasi standar internasional yang bertugas mengembangkan protokol dan spesifikasi teknis untuk jaringan telekomunikasi seluler. 3GPP juga memiliki tugas dan fungsi. Yang pertama yaitu menyusun dan memelihara spesifikasi teknis untuk evolusi jaringan seluler, kemudian mulai dari pengembangan teknologi 3G, 4G hingga standarisasi global untuk teknologi 5G dan generasi berikutnya. Kemudian ada produk standarisasinya yaitu spesifikasi teknis untuk teknologi LTE atau 4G dan 5G atau New Radio yang digunakan oleh seluruh operator seluler di dunia. Kemudian wewenang yang dimiliki oleh 3GPP yaitu memiliki pengaruh global yang sangat kuat meskipun bersifat spesifikasi teknis standar 3GPP diadopsi secara universal oleh industri telekomunikasi dunia agar layanan seluler dapat bersifat interoperable antar negara. Kemudian untuk keanggotaannya sendiri terbuka untuk perusahaan atau organisasi seperti vendor perangkat, operator seluler, dan lembaga riset. Calon anggota harus mendaftar melalui salah satu dari 7 mitra regional, yaitu contohnya melalui ETSI di Eropa atau ATIS di Amerika. Oke, untuk selanjutnya di sini ada ISO atau International Organization for Standardization. ISO ini tuh yaitu organisasi internasional yang berperan dalam menetapkan standar global. Yang pertama di sini ada tugas dan fungsinya. ISO ini memiliki tugas utama untuk membuat standar internasional yang mencakup hampir semua bidang, terutama bidang teknologi dan juga bisnis. Standar ini tuh meliputi berbagai aspek seperti manajemen mutu, keamanan pangan, sistem informasi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, tujuan dari standar ini tuh adalah untuk memastikan kualitas keamanan, efisiensi, dan juga konsistensi produk maupun layanan di seluruh dunia. Dengan adanya ISO ini, produk dari suatu negara bisa diterima dan dipercaya di negara lain. Lalu yang selanjutnya ada produk standarisasi. Beberapa contoh standar yang dihasilkan oleh ISO ini antara lain yaitu ada ISO 9001. Ini tuh berkaitan dengan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas organisasi. Lalu ada juga ISO atau IEC 27001 yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi data dan juga informasi perusahaan. Selain itu, ISO ini juga berperan dalam standarisasi format file multimedia seperti JPEG dan juga MP4 yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, tanpa kita sadari gitu ya, standar ISO ini tuh sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya ada wewenang dari ISO ini. ISO memiliki otoritas global dalam menetapkan standar internasional yang meskipun bersifat sukarela, seringkali dijadikan syarat wajib dalam kontrak bisnis internasional, regulasi pemerintah, dan juga standar perdagangan antar negara. Jadi, perusahaan yang memiliki sertifikasi ISO biasanya akan dianggap lebih terpercaya dan juga profesional. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada keanggotaan ISO. ISO ini tuh tidak terbuka untuk individu atau perusahaan secara langsung. Anggota resmi dari ISO ini sendiri adalah Badan Standar Nasional dari setiap negara. Contohnya BSN atau Badan Standarisasi Nasional di Indonesia. Perusahaan atau tenaga ahli hanya dapat berpartisipasi dengan menjadi anggota komite teknis melalui delegasi Badan Standar Nasional di negaranya masing-masing. Untuk selanjutnya di sini ada NC atau American National Standard Institute. NC merupakan lembaga yang mengkoordinasikan sistem standarisasi di Amerika Serikat. Nah, untuk tugas dan fungsi dari NC sendiri yaitu bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sistem standarisasi di Amerika Serikat agar tersusun secara sistematis dan sesuai prosedur. Dan juga bertindak sebagai wakil resmi Amerika Serikat dalam organisasi standar internasional seperti ISO dan IC. Jadi NC tidak hanya berpengaruh di dalam negeri tetapi juga di tingkat global.
Nah, untuk produk standarisasinya, NC mengesahkan berbagai standar penting. Contohnya seperti standar karakter ASCII, bahasa pemrograman NCC, serta standar peralatan keselamatan industri seperti helm dan kacamata pelindung. Standar-standar ini bertujuan untuk menjamin kualitas keamanan dan keseragaman produk. Selanjutnya untuk wewenang dari ANSI, ANSI sendiri memiliki otoritas penuh di level nasional Amerika Serikat. Namun standarnya seringkali menjadi referensi utama dan diadopsi secara luas di pasar global. Yang terakhir untuk keanggotaan ANSI sendiri terbuka untuk perusahaan, instansi pemerintah, dan akademisi. Anggota dapat bergabung dengan membayar iuran tahunan dan juga memiliki hak suara dalam proses penetapan standar baru. Oke, selanjutnya itu ada dari Kemenkomdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tugas dan fungsi Kemenkomdigi ini sebagai regulator telekomunikasi yang mengatur pengembangan spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, serta menjamin keamanan cyber dalam skala nasional. Untuk produk standarisasi Kemenkomdigi ini ada dari Peraturan Menteri terkait sertifikasi SDPPI atau izin edar alat telekomunikasi, dan regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk perangkat elektronik. Lalu ada wewenangnya, Kemenkomdigi ini memiliki wewenang mutlak dalam skala nasional di wilayah hukum Indonesia, termasuk hak mencabut izin operasional operator telekomunikasi dan menegakkan hukum di ruang digital. Keanggotaan Komdigi tidak bersifat organisasi, karena merupakan lembaga pemerintah, masyarakat hanya bisa bergabung sebagai aparatur negara atau ASN, atau juga menjadi mitra kerja melalui mekanisme pengadaan tender resmi. Dapat disimpulkan bahwa sistem standarisasi teknologi global merupakan kolaborasi antara organisasi regulatif seperti ITU dan Kemenkomdigi yang memiliki wewenang hukum dengan organisasi teknis seperti IEE, ISO, dan 3GPP yang menyusun spesifikasi industri seperti Wi-Fi, 5G, serta format multimedia. Sementara organisasi seperti ANSI dan ETSI memperkuat ekosistem melalui koordinasi standar regional yang diadopsi secara global. Akses keanggotaan bervariasi, mulai dari yang terbuka bagi individu seperti IEE, hingga yang berbasis institusi atau delegasi negara pada ISO, ITU, dan ETSI. Sinergi ini memastikan teknologi dapat digunakan secara universal, aman, dan memenuhi regulasi teknis di setiap negara. Tanpa adanya organisasi-organisasi ini, kita tidak akan dapat terhubung satu sama lain. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak,